Akar terdalam dari korupsi itu yaitu bubrahnya atau jatuhnya amor patria, rusaknya rasa cinta tanah air. Paling parah itu konsumsi di dalam kebijakan, tata kelola, dan hukum-hukum perundang-undangan itu asal copy paste dari luar. Itu mentalitas budak. Tiap rezim berganti bisa mencari cara untuk mengeruknya sendiri-sendiri. Jadi kalaupun ada keberlanjutan itu keberlanjutan dalam perusakannya, bukan keberlanjutan dalam kebaikannya. 79 tahun ini, kontribusi 10 tahunnya Jokowi ini, Bung memberi skornya negatif atau positif? Aduh, Salam Pancasila. Kawan, bertemu lagi dengan saya Winarko Ngantiwani di Ruang Dialektika. Ruang Dialektika kali ini agak istimewa karena kami akan membuat beberapa siniar selama bulan Agustus ini yang akan bertema kira-kira refleksi kebangsaan. Hari ini ketika kita merayakan kemerdekaan, kira-kira sebagai bangsa dari apa yang dulu pernah dicita-citakan oleh para pendiri bangsa, apa yang sudah tercapai, apa yang belum tercapai, apa yang kira-kira itu mungkin masih jauh dari harapan. Sehingga kemudian ketika refleksi ini dilakukan, kita tidak akan ngomong politik praktis, kita tidak akan ngomong terlalu detail terhadap capaian-capaian Presiden Jokowi yang hampir menyelesaikan 10 tahun periodenya ini, tetapi akan mencoba melihat secara umum bagaimana kemudian kita mencapai hal-hal yang itu menjadi tujuan pendirian bangsa ini. Dan untuk memulai episode bulan Agustus ini, kami mengundang tamu yang cukup istimewa, guru saya. Kalau saya mungkin lebih suka hari ini sepertinya karena posisinya sangat sendirian, itu mungkin seperti semacam bisa sudah disebut sebagai rusi atau filsufnya kebangsaan kita. Karena biasanya disebut cendekiawan karena sangat umum, tapi hari ini sepertinya tidak banyak suara seperti beliau. Tanpa banyak kata, kita perkenalkan tamu ruang dialektika kali ini, Bung Yudi Latif PhD. ya terima kasih. Salam Pancasila, Bung. Salam Pancasila, Mas Win. Ya, Sehat, Bung? alhamdulillah masih jogging lah. Masih ya? Iya, Terima kasih sudah mau luangkan waktunya di hari libur ini. ya siap. Mudah-mudahan eh, eh, episode pertama ini bisa kemudian memberi kita semacam apa peta jalan untuk kira-kira apa yang bisa kita lakukan di refleksi momen refleksi kebangsaan ini. Kami akan memulai dengan mungkin yang tema yang masih agak baru, kemarin agak sedikit apa istilahnya rame gitu ya, itu diberitakan ada kasus korupsi yang itu kemudian ya betapa kemudian itu ketika saya membandingkan dengan cerita-cerita tentang bagaimana kesejahteraan para pendiri bangsa dulu. Bung Hatta ketika di wasiat terakhirnya itu katanya kepingin sebuah merek sepatu yang saat itu sangat terkenal tapi tidak terbeli sampai akhir hayatnya karena merasa bahwa nggak pantas seorang pejabat. Tapi ketika kemarin berita korupsi Gubernur Maluku Utara ini betapa kita dipertontonkan hari ini seorang pemimpin menyia-nyiakan melambur-lamburkan duit negara untuk hal-hal yang kebutuhan sangat privat. Ini rasanya kemudian kan sangat jauh sekali Bung dari bagaimana kemudian contoh-contoh yang sudah diberikan. Gambaran ini kemudian membuat kira-kira hari ini kita ini sebenarnya seberapa jauh sih dari mencapai tujuan-tujuan yang diinginkan oleh para pendiri bangsa ini, Bung? Mas Win, itu menarik mengaitkan korupsi dengan kemerdekaan itu ya. Jarang orang menarik itu. Tapi sebenarnya di balik merajalelanya korupsi itu mengindikasikan bahwa mentalitas bangsa ini mengalami penyimpangan, namanya corrupted mind. Jadi mental kita sudah terkorupsi. Akibat mental kita terkorupsi itulah kita mengalami kehancuran sistem makna, kehancuran dalam sistem nilai. Kita tidak bisa lagi membedakan mana yang baik, yang buruk, mana yang benar, yang salah. Atau kalau ingin naik lagi ke tingkat tinggi, kalau dalam bahasa Jawa itu rosok, ke tingkat pantas atau tidak pantas. Ya, itu sekarang kita mengalami kegelapan yang sangat serius. Mentalitas kita sudah mengalami terkorupsi. Dan
titik tertinggi dari corrupted mind dalam kehidupan bangsa itu kalau para ahli republikanisme ya seperti Machiavelli. Ini Machiavelli ini tokoh yang sering disalahpahami ya. Sebenarnya beliau ini kan Republikan, sangat pro republikanisme. Tapi waktu itu ada di Florence yang sedang chaotic, sedang anarkik, maka dia semacam memberi rekomendasi tentang bagaimana keluar dari situasi anarkik itu ya. Tapi hakikatnya dia itu kan tokoh republikanisme. Dia bilang akar terdalam dari korupsi itu yaitu bubrahnya atau jatuhnya amor patria, rusaknya rasa cinta tanah air. Jadi kalau orang bisa merusak ekosistem, membabat hutan, mengkorupsi APBN, itu menunjukkan kita tidak punya rasa lagi, cinta lagi pada tanah air ini. Dan kehilangan kita pada rasa cinta tanah air ini bertabrakan secara diametral dengan semangat proklamasi kemerdekaan itu. Kalau kita tidak ingat lagi pada semangat proklamasi kemerdekaan, berarti kita tidak mengerti lagi jati diri bangsa kita. Kita tidak mengerti lagi bagaimana kita mensyukuri bangsa ini sebagai bangsa pelopor. Karena ini menarik. Sekarang ini kebetulan banyak buku terbaru ya, seperti misalnya David Van Rooijberg, Indonesia and the Birth of the Modern World gitu ya. Itu mengatakan bahwa Indonesia ini bangsa pelopor sebenarnya. Indonesia adalah negara pertama yang mendeklarasikan kemerdekaannya pasca Perang Dunia Kedua. Bukan pemberian penjajahan. Bukan pemberian dari penjajahan. Dan gerakan kemerdekaan Indonesia itu memberi template cetakan dasar bagi gerakan kemerdekaan bangsa-bangsa lain di Asia, Afrika, dan Latin Amerika. Dengan konferensi Asia Afrika macam-macam itu juga. Nah, iya, dia bilang juga bahwa bukan hanya pelopor dekolonisasi, tapi juga penghela penyatu dari bangsa-bangsa bekas terjajah ini ke dalam satu solidaritas bangsa-bangsa Asia, Afrika, dan nanti menjadi negara-negara non-blok dan sebagainya. David Van Rooijberg baru sampai di situ. Tapi sebenarnya ada satu lagi yang penting kita ketahui tentang kepeloporan Indonesia sejauh dikaitannya dengan kemerdekaan. Bahwa perjuangan kemerdekaan Indonesia itu perjuangannya itu memperjuangkan kebebasan yang inklusif. Kebebasan bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa pandang bulu. Kebebasan yang tidak selektif, eksklusif, tapi kebebasan yang diperjuangkannya itu melintasi batas-batas agama, etnis, teritorial. Ini beda misalnya dengan para pembentuk konstitusi Amerika. Di mana masih ada perbudakan di sana. Iya, para bentuknya itu juga sangat bias pada kelompok dominan gitu kan. Dan gagasan kebebasan dalam konstitusinya itu pada awalnya kebebasan yang sangat selektif, eksklusif. Hanya bagi kelompok identitas dominan. Misalnya perlu 90 tahun bagi orang-orang kulit Afro-Amerika, kulit hitam, itu bisa diakui sebagai full fledged citizen lewat amandemen ke-14. 90 tahun kemudian baru orang-orang kulit hitam dianggap sebagai full fledged citizen. Bagi perempuan perlu lama lagi untuk punya hak pilih. Suffragette itu ya? Ya, dia memerlukan amandemen ke-19 pada tahun 1918 dan baru diratifikasi tahun 1920. Gitu ya. Tapi para pembentuk konstitusi Indonesia itu sejak awal sudah memelopori bagaimana satu nation state. Itu yang sungguh-sungguh nation state. Jiwanya itu nation state. Apa itu jiwa nation state? Jiwa nation state kan beda dengan jiwa imperium. Kalau di dalam imperium ada full-fledged citizen, ada citizen yang sungguh-sungguh dianggap diperlakukan sebagai citizen, first class, tapi ada yang diperlakukan sebagai subjek gitu kan, sebagai tindasan, bahkan sebagai budak. Itu kan imperium. Tapi kalau jiwa nation state itu intinya adalah bagaimana semua warga diperlakukan setara sebagai equal citizen. Nah di dunia ini tidak banyak juga, meskipun nation state itu idenya dari Treaty of Westphalia di Barat, tapi di Barat itu juga setelah treaty itu jarang, hampir tidak ada negara yang sungguh-sungguh menjiwai nation state itu kan. Karena mereka saat itu kan masih pada punya banyak koloni. Iya, koloni,
Bahkan habis Perang Dunia I juga Jermania itu wataknya Iya, 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 iya. imperium. Ada Kongo, Belgia, Kongo, Iya, ada. Amerika wataknya juga imperium gitu. India juga tidak sepenuhnya full apa nation state karena masih ada Ya kalau mereka nation state bener nggak mungkin pecah dengan ya Pakistan kan? kayak gitu. Tapi Dengan Indonesia Bangladesh. betul-betul sejak awal orang agama apapun, etnis apapun, jenis kelamin apapun diperlakukan equal sebagai citizen gitu. Makanya katanya Indonesia ini kan politiknya tidak punya dosa bawaan. Artinya segala asal usul sudah pernah memimpin di Indonesia ini. Kita pernah dipimpin oleh bukan hanya orang Jawa tapi non Jawa kan. Kalau perdana menteri kan banyak sekali. Kalau presiden ada Habibie. Mhm. Kita pernah dipimpin juga oleh non Islam. Oh iya, iya, iya. Ya, perdana menteri Amir Syarifuddin Harahap gitu kan. Kita juga pernah dipimpin oleh perempuan gitu kan. Nah, karena para pendiri bangsa dan pembentuk konstitusi kita ini betul-betul merepresentasikan warga Indonesia dari berbagai asal usul, maka spirit konstitusinya juga sangat memberi dukungan pada kebebasan inklusif. Semua warga negara memiliki kesetaraan politik, kesetaraan kesempatan, kedudukan yang sama di depan hukum. Bahkan kita tahu ya, 7 kata Piagam Jakarta di dalam rancangan pembukaan Undang-Undang 45 yang semula memberikan perlakuan khusus bagi golongan mayoritas yaitu Islam Dengan menyebut kan, dengan kewajiban menyebutkan. menjalankan syariat Islam bagi para peluknya itu kan dianggap waktu itu di dalam satu rumusan pembukaan hukum dasar yang menyangkut seluruh warga agaknya kok kurang terlalu proper kalau memberikan perlakuan khusus bagi golongan tertentu. Meskipun Islam itu golongan Mayoritas. mayoritas dan kita dengan rela hati tanggal 18 mencoret 7 kata itu Dan luar biasanya tanpa ada perdebatan yang sengit, tidak tanpa ada. tanpa ada sesuatu yang berdarah lah dan lain-lain. Sehingga betul-betul seperti kata Bung Karno pada tanggal 18 itu Indonesia menjadi negara semua buat semua, inklusif. Nah itu kan artinya sekali lagi bahwa kita itu seringkali tidak mencintai tanah air ini karena kita kurang menghayati bahwa kita itu membentuk negara ini selain dengan kegigihan perjuangan tapi juga dengan banyak kepeloporan. Indonesia itu suara dunia gitu. Harusnya kita meyakini Indonesia ini dengan percaya diri gitu. Dan seluruh modal perjuangan ini mestinya jangan sampai kita begitu jauh distortif dari kepeloporan para pendiri bangsa menjadi para pengkhianat gitu. Dan saya kira corrupted mind itu betul-betul akar dari seluruh berbagai hal tindakan korupsi dan itu betul-betul pengkhianatan terhadap gagasan cinta tanah Ya, air. ya. Karena sekitar mungkin 3 minggu yang lalu kami mengundang Profesor Mahfud di ruang dialektika ini. Ketika kami tanyakan sebenarnya apa yang salah dengan penegakan hukum, menurut Prof. Mahfud ada yang menarik. Ketika kemudian menurut beliau nggak ada sebenarnya sistem yang itu terfikirkan secara teori itu yang belum kita terapkan. Masalahnya kemudian di penerapannya ini, orang-orangnya ini. Kita seolah-olah hari ini tidak punya keteladanan untuk itu. Padahal ketika tadi Bung Yudi menjelaskan bahwa betapa kaya keteladanan dari para pendiri bangsa ini. Nah mungkin bantu kami Bung, generasi yang mungkin lebih muda ini. Bagaimana sih sebenarnya kemudian state of mind para pendiri bangsa saat itu? Atau mungkin proses-proses yang dilakukan? Karena mungkin hari ini kesejarahan kita ketika memahami tentang proses persiapan kemerdekaan itu, Ya. dengan mulai dari dibentuknya BPUPKI sampai PPKI sampai proklamasinya sendiri, itu kan mungkin masih ya pengetahuan yang masih sangat elit lah, belum menjadi sebenarnya konsumsi publik, bagaimana komposisinya, bagaimana perdebatannya, sehingga kemudian menumbuhkan konsep yang sebegitu modern tadi kan dengan ukuran-ukuran standar-standar, katakanlah standar demokrasi hari ini misalnya, itu kan sangat modern dibandingkan dengan Amerika misalnya. Amerika hak kesamaan sipilnya aja masih ada tahun 60-an itu kamar mandi untuk orang kulit hitam, orang Ya. kulit putih gitu kan. Kita bahkan sejak merdeka itu sudah menyadari itu gitu. Nah, itu mungkin dikasih sedikit gambaran Bung untuk biar kita punya lah role model seperti itu. Iya, ya, ya, oke. Jadi korupsi merajalela karena law enforcement tidak bekerja secara baik, itu ada benarnya.
Tapi sebenarnya bukan satu-satunya penjelasan. Jangan lupa bahwa para filosof, bahwa pemikir kenegaraan seperti Konfusius, Aristoteles tidak terlalu percaya pada hukum-hukum tertulis itu. Mereka lebih percaya pada keteladanan para penyelenggara negara yang tumbuh pada pemahaman mendalam, internalisasi mendalam dari satu sistem nilai. Jadi disitulah Pak Supomo sebagai panitia perumus, tim kecil perumus konstitusi ketika memberikan pertanggungjawaban di pleno, kan dia mengatakan bahwa kita sudah berusaha menyusun konstitusi itu sebaik-baiknya yang bisa kita lakukan di masa singkat ini. Tapi dia bilang bagaimanapun juga tidak pernah ada konstitusi yang sempurna. Oleh karena itu dia bilang bahwa yang paling penting dalam kehidupan bernegara itu semangat moral para penyelenggara negara. Meskipun paham konstitusi kita mengendaki paham negara kekeluargaan, dia bilang. Tapi kalau para penyelenggara negaranya mengarahkan bangsa ini pada paham perseorangan, maka pasal-pasal konstitusi itu tidak ada artinya dalam praktek. Nah, ini sering tidak dipahami secara serius. Nah, ini juga termasuk banyak ahli-ahli hukum kita seolah-olah ketaatan warga itu hanya didasarkan pada ketaatan tegak lurus pada hukum legal formal gitu. Padahal ada sesuatu yang lebih jauh di atas itu, yaitu pemanaan sistem nilai, sistem moral. Sekarang kalau saya tanya pada Bung, apa bedanya hukum dengan nilai? Kalau hukum itu aturan yang ujungnya itu ada sanksinya, gitu kan. Sanksinya sanksi penjara atau perdata, sanksi denda dan lain-lain. Koersif lah ya. Jadi sistem aturan yang versi yang lebih kuantitatif, versi yang lebih terukur dari nilai, yang kemudian bisa dikasih penalti. Kan? Tapi nilai, tidak semua nilai bisa dituntut dengan hukum. Nilai itu semacam emanasi, semacam lampu di tengah gelap gitu. Seperti kalau kita berjalan di kegelapan, nah ada lampu senter yang bisa menuntut kita ke jalan yang benar, itulah nilai. Jadi kegunaan nilai itu bukan soal apakah seorang dihukum atau tidak sehukum, tapi itu bicara tentang keselamatan hidup. Kalau kamu ingin selamat hidup sebagai seseorang atau suatu bangsa, ikutilah nilai itu. Karena nilai itulah yang akan membawa kita ke jalan keselamatan, kemaslahatan, kebenaran, baik buruk. Sebagai pemandu kita. Pemandu kita. Jadi apa artinya? Nilai bukan saja itu penting bagi seseorang, tapi tanpa nilai kita bisa mengalami kerusakan kolektif. Karena hanya dengan menjunjung tinggi nilai-nilai share values itulah keselamatan bersama itu bisa terjaga. Makanya kalau di dalam Islam kan ada fardu ain, fardu kifayah tuh. Ada kewajiban yang sifat individual, ada kewajiban sifat kolektif. Ya. Kalau kita tidak melakukan tindakan etis, misalnya, misalnya memang tidak ada polisi, tapi kita misalnya menyerobot lalu lintas dan lain-lain, ya itu mungkin bisa bebas dari sanksi hukum, karena mungkin kan tidak ada yang menyaksikan gitu. Tapi bagi orang yang punya kekuatan nilai dalam dirinya tidak menempuh cara itu. Karena sekali dia melakukan itu akan menjadi presiden bagi yang lain. Dan itu akan melakukan satu kekacauan sistemik dalam masyarakat. Ketika dia boleh, ngapain yang lain? Yang lain akan mengikuti yang sama. Nah jadi oleh karena itu pangkal daripada korupsi itu bukan hanya lemahnya enforcement, tapi kita mengalami kekacauan di dalam pembangunan sistem nilai, sistem makna itu. Nilai itu bicara tentang orang terus tahu mana yang baik, mana yang buruk, mana yang benar, mana yang salah, mana yang pantas dan tidak pantas. Jadi misalnya ini lebih advance nih, pantas dan tidak pantas. Mungkin seorang anggota DPR bisa saja dia membeli mobil mewah atas dasar tunjangannya atau apa gitu. Tapi bagi orang yang memiliki tingkat kedalaman kepantasan, pantaskah seorang wakil rakyat yang setiap hari gonta-ganti mobil mewah, sementara yang diwakilinya rakyatnya itu misalnya hidup dengan kemelaratan gitu. Pantaskah seseorang politisi yang seumur-umur hanya di ruang-ruang lobi politik tiba-tiba harus mendapatkan gelar profesor? Nah, itu kan soal ya dia memang secara formalnya dapat, tapi bagi orang yang ngerti nilai, saya nggak pantas. Karena sebenarnya gelar profesor itu
itu mestinya merupakan betul-betul itu penghargaan bagi mereka yang punya dedikasi tinggi dalam dunia ilmu pengetahuan. Hari-harinya dihabiskan ngajar, Dihabiskan di situ meneliti. menulis. Jangan semua hal diambil gitu. Karena kemuliaan para politisi bukan di dalam jabatan guru besar. Kemuliaan politisi ada di dalam membangun tata kelola yang baik, kebijakan yang baik yang bermanfaat bagi orang banyak. Jadi biarkan setiap orang punya sumber kehormatannya masing-masing, jangan diambil semua. Nah, itu menunjukkan ada banyak kekacauan dalam sistem makna kita. Atau kalau kita ingin lebih jauh misalnya, kenapa? Coba kita lihat. Kita tuh negara yang paling konsumtif kan. Ekonomi kita juga terbangun karena konsumsi kan. Lihat kalau ada sale-sale di mall-mall. Orang nggak berpikir apakah yang dibelinya itu memang diperlukan atau tidak. Begitu ada diskon besar, beli gitu. Nah, padahal yang dibeli itu belum tentu sesuatu yang sungguh-sungguh Dia butuhkan ya. dia perlukan. Kenapa? Iya, karena betul-betul tadi mentalnya tuh sudah merasa yang penting ini ada diskon, saya harus beli. Gak lagi menimbang atas dasar nilai, apakah saya memang memerlukan itu atau tidak itu. Nah, makanya ini kalau kita lihat beberapa pemimpin negara-negara lain, kemarin kan banyak viral tuh contoh pemimpin di India, di Amerika Di Latin, Venezuela, datang ke kantor dengan angkutan umum kan. Nah, mantan sementara presiden Bolivia yang hanya iya, punya mobil butut iya gitu. kayak gitu kan. Jadi mereka betul-betul menempatkan dirinya secara sadar bahwa manusia, kelebihan manusia dari binatang kan disadar akan posisinya di dalam kehidupan, sadar tempatnya di alam semesta raya ini. Kalau sebagai politisi sadar tempatnya di dalam ekspektasi masyarakat, dia punya sikap empati terhadap siapa yang diwakilinya. Nah, itu nilai, Mas. Tidak semua ini bisa diukur oleh hukum. Tapi kalau kita menjunjung nilai-nilai semua, ya kita akan berjalan tertib, harmoni, kan gitu. Nah, ujung-ujungnya ini berarti itulah yang pesan moral dari lagu Indonesia Raya. Apa yang pertama? Bangun jiwanya, Bangunlah badannya, bangunlah badannya. jiwanya dulu kan. Jiwa, dan inti dari jiwa itu adalah sistem nilai, sistem makna. Nah, kalau kita lihat 79 tahun Indonesia merdeka ya, kalau dari segi pembangunan fisik, nggak buruk-buruk amat bangsa ini. Baik fisik pembangunan, jalan raya, gedung-gedung pencakar langit, maupun fisik manusianya, Mas. Nah, misalnya anak saya ini, meskipun saya ini kan pendek gitu, tapi anak saya yang nomor satu bisa 178 gitu kan. Perbaikan gizinya kelihatan Iya, gitu ya. iya. Jadi dari segi pembangunan fisik, ya kita tidak buruk-buruk amat. Iya, iya. Lihat jalanan macet di mana-mana. Pendidikan juga misalnya dibandingkan dengan setelah kita merdeka saat itu Ya paling tidak secara kuantitatif secara kuantitatif pendidikan kita oke. Bahkan kita mengalami surplus guru loh sekarang ini. Nah, tapi ketika kita memasuki wilayah-wilayah kualitatif, mengalami yang itu ada kaitannya dengan aspek karakter, aspek mental, kita kok sepertinya mengalami gerak mundur. Nah, padahal kalau kita rusak di dalam karakter, suatu bangsa itu seperti pohon yang kehilangan akarnya gitu. Ya kalau saya pakai itibarnya dari kitab suci ya, misalnya surat Ibrahim ayat 24, 25 memberi metafor dari manusia baik itu apa? Dia bilang manusia baik itu ibarat pohon yang baik. Pohon yang baik itu akarnya menghunjam dalam gitu kan. Batangnya menjulang tinggi dan berbuah setiap sepanjang tahun gitu. Akarnya ini karakter. Kalau karakternya tidak kuat, setinggi apapun tingkat pendidikan, keterampilan, itu akan mudah diterjang angin gitu. Nah, di kita justru saya kira aspek pendidik karakter ini sangat terabaikan. ya, ya. Padahal kita belum sepenuhnya selesai urusan karakter ini. Makanya dulu kan Bung Karno nation and character building Itu itu yang selalu menjadi penekanan jadi ya. penekanan. Karena kemudian dengan penjelasan Bung tadi bahwa kita founding father-nya punya karakter itu. Pancasila sendiri Bung yang juga pernah mengepalai BPIP, itu mungkin juga nanti akan jadi diskusi kita yang menarik. Itu juga menyediakan ya, kalau kita menggali benar. Di satu sisi kemudian ada kebutuhan seperti itu. Banyak nilai-nilai ukuran-ukuran kuantitatifnya paling tidak itu meningkat. Kenapa kemudian yang sudah diwariskan, sudah disediakan bahkan oleh para founding father ini
Kita hanya sekedar mungkin perlu untuk menggali lagi aja risalah-risalah itu. Kenapa ini kemudian tidak tertanamkan hari ini ke generasi? Problemnya di masyarakat atau di hari ini konstelasi politik kita yang terlalu longgar, mungkin terlalu mohon maaf Bung tadi ketika bilang bahwa nilai itu harusnya menjadi tertinggi. Mungkin meskipun tidak ada penal code yang itu kemudian menghukum ketika terjadi pelanggaran. Tapi hari ini kemarin dengan misalnya proses politik kemarin, betapa hampir seluruh guru besar itu mengatakan ini pelanggaran etika, ini pelanggaran etika. Tapi karena tidak ada aturan hukum yang dilanggar, seolah-olah kan para pemimpin bangsa ini kemudian membiarkan begitu saja. Ini kan contoh yang sangat kontradiktif gitu. Nah ini gimana memahaminya, Bu? Iya, jadi pertama kita merdeka kan tidak beranjak dari ruang vakum. Kita merdeka itu tentu ada legasi-legasi pasca kolonial, ada bablasan-bablasan mentalitas kolonial kan. Itu yang sering sudah kadung iya, juga ya. bablasan mentalitas kolonialisme dan feodalisme kalau mereka nyebutnya itu adalah bahwa tertanam akibat kita itu beratus-ratus tahun di bawah cengkraman feodalisme dan kolonialisme, kata Bung Karno, sudah tertanam dalam jiwa bangsa itu ya mentalitas budak atau inferiority complex. Dia bilang ciri daripada inferiority complex itu adalah suka terpukul pada gebiar lahir, emas sepuhan, apapun yang datang luar, tapi isi batinnya kosong melompong. Suka eker-ekeran mempertentangkan hal yang remeh-temeh. Senang melihat sama susah dan susah melihat sama senang. Ya, jadi itu mental terjajah. Mental terjajah. Jadi terpukau gitu. Mentalnya itu pertama selalu namanya itu mentalnya itu konformis ya. Ikut saja apa yang bangsa lain lakukan atau orang lain lakukan atau kita menunggu aja perintah atau sabda ataupun dikte-dikte dari luar itu. Jadi dan suka terpukau pada sesuatu yang datang dari luar. Makanya kita punya kan candaan bahwa selama kita bisa membeli, kenapa harus memproduk sendiri gitu? Itu bukan hanya konsumsi makanan kuliner ya, termasuk konsumsi budaya dan paling parah itu konsumsi di dalam kebijakan, tata kelola, dan hukum-hukum perundang-undangan itu asal copy paste dari luar. Itu mentalitas budak. Nah, tentang hal ini misalnya kita melakukan satu perubahan amandemen yang sangat masif, bukan berarti konstitusi tidak boleh di amandemen ya. Namanya konstitusi kan tidak pernah ada yang sempurna, tapi nyambung ya. Ketika kita melakukan konstitusi itu kan kita harus memahami dulu konteks keindonesiaan seperti apa. Sehingga juga ketika kita ngambil itu mengerti apa yang kita perlukan. Jangan asal langsung mentang-mentang misalnya di negara adidaya ini bentuk politik seperti ini langsung kita copy paste. Dan pasti cocok dengan kita gitu ya. Iya. Tahun berapa itu? Sekitar tahun 2010-an atau something. Itu ahli-ahli konstitusi dari Eropa Barat berkumpul di Praha. Maksudnya apa? Untuk membantu negara-negara Eropa Timur yang sedang bertransformasi menuju negara-negara demokrasi. Pasca Blok Timur itu. Ya. Untuk membantu merancang ulang konstitusinya dengan memasukkan nilai-nilai barat gitu. Dan ternyata setelah itu dilakukan, craftingnya asal mengikuti praktek demokrasi di barat, pada gagal semua. Ribut semua. Itu artinya institusionalisasi itu, praktek institusionalisasi itu tidak bisa diambil begitu saja dari luar. Tapi harus dengan cermat, mana institusi dari luar itu yang benar-benar cocok dengan lingkungan budaya, lingkungan mental, sosial, historis kita gitu. Nah, sekali lagi ini ya itu masih mencerminkan jiwa budak itu. Nah, itu yang pertama ya. Jadi kita masih mewarisi itu. Kalau ada orang kayak Tan Malaka, Soekarno, Hatta, Syahrir, itu hanya segelintir kecil para pemimpin politik yang memang sudah enlightened, sudah keluar dari lingkungannya dan mengalami satu proses pembinaan diri yang sebagian besar masa masih. Iya, tapi di bawah itu ibarat puncak gunung esnya lah. Di bawah itu mentalitasnya kan masih begitu. Makanya setelah kita merdeka,
Kita ingin, kata Bung Karno kan, baksil-baksil mentalitas ini harus Cerabut dari diselesaikan dengan nation and character building. Makanya dia kemudian bikin semacam peta jalan pembangunan Indonesia. Dia bilang 45 sampai tahun 49 itu fase revolusi. Revolusi fisik. Dan kita pemenang revolusi fisik itu. Gagah berani kita bisa mengusir kolonial. Setelah tahun 49, dia bilang sampai 55 itu adalah periode periode setelah revolusi fisik kita mulai penataan pembangunan konsolidasi penataan negara dari sistem pemerintahan dari pusat daerah terbangun, kita mulai bisa melakukan pemilu 55 yang berhasil, bahkan kita juga bisa melakukan konferensi Afrika, itu kan fase penataan institusi-institusi kenegaraan kita. Nah, dia mulai tahun 55 dia bilang periode investment. Investment apa dia bilang? Pertama, material investment. Kedua, investment of human skill, keterampilan. Ketiga, mental investment. Tapi dia bilang, diingatkan, material investment itu penting, skill itu penting, tapi yang paling penting dia bilang adalah mental investment. Nah, tapi kita tahu bahwa pembangunan mental ini tercegat. Kita tahu Orde Lama segera berakhir, masuk Orde Baru. Nah, untuk alasan yang bisa dimengerti, karena Orde Baru juga lahir karena krisis ekonomi macam-macam, lalu lebih menekankan pada pembangunan material. Pembangunan material, kalaupun pendidikan lebih pada infrastruktur dasar, kuantitatif ya. Tapi aspek mentalnya gak dibangun. Dan ini mengakumulasi terus-menerus sampai kita masuk ke era reformasi, bahwa pendidikan itu aspeknya lebih ke kognitif. Tapi aspek-aspek karakter, aspek bagaimana kita menumbuhkan pribadi-pribadi yang tadi itu, yang pribadi-pribadi yang punya work ethics yang bagus, punya integritas, ya, punya kemampuan bekerja sama dalam perbedaan, itu cenderung diabaikan. Nah, makanya hal akhirnya apa? Ya ini, secara fisik memang sejak Orde Baru kita sampai sekarang dilanjutkan. Tapi pembangunan mentalnya itu terbengkalai. Dan yang membuat kita agak sedikit, sebenarnya agak kecewa sih, sebenarnya ketika Pak Jokowi muncul sebagai presiden, itu kan datang dengan gagasan revolusi mental kan. Wah, ini berarti akan mengembalikan on the right track gitu kan. Termasuk fasilitasi BPIP juga. Ya, oke. Di awal-awalnya dia punya meluncing program seperti itu sebagai koreksi terhadap pembangunan di masa lalu yang terlalu menekankan pada pembangunan fisik. Sejak Orde Baru terus pembangunan fisik. Kalaupun awal Orde Reformasi kayak zaman Habibie, Gus Dur, Megawati lebih itu penataan kembali sosial politik konsolidasi ulang ya. Nah, memang setelah periode SBY dan dilanjutkan Jokowi itu harus mengkompensasikan kelemahan pembangunan, menutup kelemahan pembangunan di masa lalu itu dengan pendekatan yang lebih kualitatif, mengarah pada pengembangan kejiwaan. Contohnya minimal di awal itu dipahami sebagai iya, betul. kebutuhannya. Contohnya gini, Bung, tadi tentang sekolah. Jadi gini, sebenarnya Indonesia itu secara ukuran formal kuantitatif, Orde Baru itu menorehkan prestasi sangat penting. Bahkan pemenang Nobel tahun 2019 di bidang ekonomi, Esther Duflo, dalam penelitiannya itu menunjukkan bahwa program SD Impres itu, dia bilang, program pembangunan pendidikan yang paling masif yang pernah dicatat dalam sejarah umat manusia. Jadi dalam tempo cepat kita bisa memberantas atau bisa pendidikan dasar itu bisa tercapai. Pemberantasan buta huruf, pemerataan. Iya, tapi itu baru sampai pada benar-benar akses terhadap pendidikan formal gitu. Dan dasar. Nah, tapi dari segi kualitatif kan kita tahu itu terus terabaikan, mutu guru kita juga tidak pernah dibangun. Nah, mestinya kan pemerintahan Jokowi dengan revolusi mental itu menyasar ini. Dari pembangunan pendidikan kuantitatif menuju kualitatif, mutu guru dibangun kembali, pendidikan nilai dikembangkan. Nah, tapi memang membangun nilai itu tidak bisa simsalabim dan tidak bisa cepat meraih kemenangannya itu tidak bisa cepat quick gain-nya itu nggak bisa gitu. Nah, makanya kelihatannya Pak Jokowi akhirnya lebih menekankan ada pembangunan fisik, infrastruktur, dan
Di balik pembangunan infrastruktur ini krem de la krem ujungnya ingin IKN kayak gitu. Karena Tapi tetap tidak menyelesaikan problem kita. Problem kita ada di dalam pembangunan kejiwaan kita. karena kemudian dengan kondisi seperti itu bahwa minimal misalnya pemerintahan Jokowi diawali dengan 4 presiden yang itu sudah cukup katakanlah stabil gitu ya melaksanakan proses transisi Hmm. politik, tidak ada katakanlah proses-proses guncangan besar di awal, sehingga kemudian kan harusnya di saat awal-awal itu apalagi dengan kesadaran tadi seperti Bung jelaskan bahwa revolusi mental itu juga menjadi gagasan utama di Nawacita itu karena didasari mungkin bahwa pembacaan-pembacaan tadi saya nggak tahu seberapa dalam gitu, tapi kan kemudian ada kondisi bahwa tidak adanya semacam ukuran capaian yang itu kemudian katakanlah beberapa kali slogan Jokowi ngomong bahwa kenapa dia agak ngotot dengan melanjutkan kepemimpinannya meskipun nggak dengan versi dia menjadi presiden di periode ketiga. Itu kan katanya biar tidak setiap kali ganti kepemimpinan kita mengulangi lagi sebuah proses pembangunan. Tapi kan dengan tidak adanya ukuran sebenarnya pembangunan mental yang seperti apa, dengan katakanlah timeline yang seperti apa, atau capaian yang seberapa terukur. Nanti tiap kali kita ini kan nggak tahu kita sudah sampai di mana. Sehingga kekhawatiran saya jangan-jangan bahkan di cognitive mappingnya saja kita nggak punya. Ya, Kalau dulu ada istilah GBHN itu, hari ini kita nggak punya sama sekali ukuran ketika di konstitusi di pembukaan undang-undang dasar ngomong tujuan negara itu adalah melindungi segenap bangsa dan tumpah darah, memajukan kesejahteraan umum. Ini tercapai seberapa di periode sebelumnya dan periode berikutnya itu menambahi seperti apa? Atau ini benar-benar memang ruang yang masih belum tersentuh secara secara teknokratis, Bung. Menurut Bung gimana? iya. Jadi pertama saya lihat jatuh bangunnya rejim kekuasaan pasca Orde Baru itu kehilangan semacam orientasi dan pemahaman mendalam tentang hakikat pembangunan itu apa gitu. Nah itu kan sebenarnya para pemikir termasuk Amartya Sen sudah melancarkan kritik terhadap pembangunan yang Pembangunanisme ya. terlalu menekankan pada ukuran-ukuran makroekonomi, GDP, income per kapita. Ya, karena ternyata kan banyak negara yang income per kapitanya tinggi, GDP-nya tinggi, tapi tidak menjamin kebahagiaan warganya, Iya. tidak Index bisa of menjamin happiness-nya ternyata butan gitu ya yang universal tertinggi. welfare-nya, well-being-nya juga tidak bagus. Jadi dia bilang pembangunan itu pada hakikatnya usaha untuk meningkatkan kualitas hidup. Dan kalau kita bicara kualitas hidup, itu kata kuncinya itu kan kesehatan, pendidikan, gitu. Sedangkan yang lain-lainnya itu mengikuti keperluan untuk meningkatkan mutu manusia, mutu kesehatan itu. Jadi infrastruktur fisik dan lain-lain itu harus dipakai penopang untuk meningkatkan Mencapai mutu kesejahteraan ya. kualitas manusia itu. Nah, nah jadi eh, tapi di kita sekali lagi ukuran pembangunan tuh akhirnya jatuh pada ukuran-ukuran yang terlalu kuantitatif. Jadi akibatnya kualitas manusia itu dipinggirkan demi ukuran-ukuran kuantitatif ini. Ya yang penting kan ekonomi tumbuh berapa gitu. Tapi kita tidak pernah misalnya melaporkan ya gitu kan pada tanggal 17 itu kan selalu ada pidato Kenegaraan. kenegaraan kan. Selalu kalau kita dengar itu pertumbuhan ekonomi kita naik berapa income per capita. Tapi kita tidak pernah mendengar bagaimana Kesejahteraan indeks kita. indeks inovasi nasional kita, indeks pembangunan manusia kita, indeks happiness kita, indeks good governance kita. Indeks demokrasi kita. Kayak begitu. Nah, itu jadi sebenarnya ukuran-ukurannya ada, Bung. Cuma kita persepsinya sejak awal, persepsi tentang pembangunan sendiri udah Yang keliru. sangat fisik tadi ya. Iya, sangat fisik. Nah, kalau kita bicara pembangunan akhirnya pembangunan usaha berkelanjutan dan peningkatan mutu manusia dan peradaban gitu mestinya. Dan peradaban itu gerak majunya peradaban itu kan ditentukan oleh 3 elemen. Pertama peradaban itu ada aspek batin, jiwa tadi. Aspek jiwa itu aspek-aspek mental, spiritual, kultural, karakter gitu. Jiwa, aspek dalam. Mental, spiritual, kultural, karakter itu artinya aspek batin dari peradaban itu. Tapi
Aspek batin yang bisa mengarahkan tadi itu seperti cahaya yang mengarahkan kemana kita akan menuntun jalan kita kemana itu perlu dilengkapi oleh dimensi luarnya, lahirnya dari peradaban. Dan dimensi lahir peradaban itu dibagi dua. Pertama aspek tata kelola kelembagaan sosial politiknya harus seperti apa. Jadi morality itu need institution. Moralitas, nilai itu perlu tata kelola. Nggak bisa hanya diceramahkan. Nggak bisa diceramahkan. Jadi misalnya kalau kita ingin nilai kita gotong royong, musyawarah, gotong royong. Kalau nilainya gotong royong, negara kekeluargaan, tata kelola politiknya harus inline dengan ini. Jangan nilai yang ingin kita bangun tuh nilai gotong royong, kekeluargaan, tapi tata kelola politiknya mengarah kepada menang-menangan uang, Sistem menang-menangan keturunan. Nah, itu tata kelola gak inline dengan nilai. Nah, jadi contoh Bung, kenapa korupsi? Kembali korupsi merajalela. Di satu sisi tadi memang korupsi pancaran dari ada corrupted mind, ada kekecauan dalam sistem nilai. Di kita kalau orang baru bekerja berapa tahun sebagai pejabat atau apa, tapi langsung kelihatan mobilnya mewah, lalu kita bilang, wah hebat ya dia gitu, hebat ya, jadi pejabat hebat. Tapi kalau ada orang sebagai guru ngabdi berapa puluh tahun, bodoh sekali. tetap ngayuh sepeda ontel, kita bilang, bodoh sekali. Jadi kita sistem nilai kita udah kacau, melihat manusia hanya dari pemilikannya. Bahkan ini Bung masuk ke jantung pendidikan. Kita itu tidak bisa membedakan antara value dengan skor. Jadi misalnya, kalau anak matematikanya skornya 80 gitu, kita sebut nilainya 80 gitu. Padahal value ini nggak bisa hanya dikuantifikasi. Semendasar itu ya, kognitif distonan kita ya. 80 itu skor. Value itu ketinggian gitu. Karena value itu tidak selalu bisa dikuantifikasi. Dari situ aja kita udah melihat cara kita membangun nilai itu lebih ke yang sifatnya materialistik. Oke ya, jadi tata kelola itu harus inline dengan nilai. Yang berikutnya, semua peradaban itu memerlukan usaha untuk tata sejahtera. Bagaimana membangun teknologi, membangun kesejahteraan, itu kemakmuran, itu penting. Nah, kita harus bedakan antara rich country dengan prosper country, negara kaya dan negara makmur. Kalau satu negara bisa jadi kaya karena satu dua sumber daya alam, punya minyak, punya tambang. Tapi kita tahu kalau hanya berbasis sumber daya alam tidak ada jaminan bagi kesejahteraan umum. Bahkan seringkali sumber daya alam itu jadi sumber kutukan kan. Dan kalau kita cuma bergantung pada sumber daya alam, ekstraktif, kan untuk mendapatkan konsesi tambang, konsesi hutan, itu kan pengusaha perlu berdeal dengan otoritas. Dalam memenangkan konsesi itulah terjadi bribery yang luar biasa itu. Jadi rente segala. Iya. Jadi selama ekonomi itu terlalu tergantung pada ekstraktif dan untuk mendapatkan konsesi tambang hutan tuh memerlukan deal dengan otoritas, maka bribery itu sulit dihindari. Nah, tapi ketika ekonomi itu mulai bergerak ke arah prosperity, prosper itu artinya dari bahasa Arab ya makmur itu bahwa yang ikut terlibat dalam aktivitas ekonomi itu ramai. Makmur itu artinya ramai gitu. Yang terlibat dalam aktivitas ekonomi itu bukan 1-2 orang, tapi lebih banyak orang terlibat. Bukan hanya konglomerat saja, UMKM dan lain. Bukan hanya sektor negara, tapi swasta, koperasi, komunitas, ramai. Rantai nilai makin jual, nilai tambahnya tinggi sehingga memungkinkan mobilitas vertikal yang luas dan inklusif. Nah, kalau kita mulai memasuki knowledge based ekonomi lebih berbasis pada kreativitas, inovasi, kemampuan penciptaan atas dasar sains dan teknologi, kan tidak terlalu penting untuk mendapatkan konsesi hutan atau konsesi tambang. Dengan begitu bukan berarti menghilangkan ya, tapi akan menurunkan tekanan untuk melakukan bribery pada otoritas itu. Dan berbagai macam kerusakan lingkungan yang diakibatkan itu juga akan semakin berkurang. Betul. Nah, itulah sebenarnya yang sering kita tidak pahami. Pasal 33 itu kan bunyinya bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Gitu. Bukan untuk segelintir orang, kemakmuran rakyat. Artinya bumi, air, dan kekayaan alam itu harus diolah oleh negara dengan melibatkan inovasi, teknologi, riset,
sehingga hasilnya itu bisa memakmurkan banyak orang. Ini yang seringkali kita tidak memahami secara korek makna dari pasal 33 itu. Jadi nggak boleh asal misalnya hutan cuma sekedar konsesinya diberikan pada siapa. Jadi sekarang kalau misalnya ya, kalaupun sekarang misalnya tambang tuh mencoba dikasih konsesinya kepada ormas gitu. Tapi kalau ormas itu cara mengelolanya sami mawon, seperti perilakunya para oligarki yang cuma asal mengeruk, ya, tidak punya, kalau istilah Pak Jokowi itu hilirisasinya yang makin luas, melibatkan sains riset. Nah, itu akan tetap aja ujungnya itu tidak membawa satu proses transformasi yang lebih signifikan. Ya kembali ke tadi ya Bung, jadi apa, pembangunan itu harus ketiganya itu harus bersinergi, harus inline satu sama lain. Tata nilai mental kultural, tata kelola kelembagaan sosial politik, dan tata sejahtera itu harus dikembangkan secara serempak. Jadi misalnya nggak bisa kita hanya memilih pengembangan material, pembangunan fisik saja. Caranya mengundang dengan mengabaikan tata nilai. Karena capaian-capaian fisik ini, kalau nilainya tidak dibangun, akan dirobohkan oleh manusianya gitu. Makanya kan banyak infrastruktur ujungnya terbengkalai, rusak karena tidak dirawat oleh nilai-nilai manusianya. Hari ini misalnya sudah mulai kelihatan katanya proyek kereta cepat Jakarta Bandung itu yang diusahakan sedemikian rupa oleh Jokowi untuk didilkan dengan Cina. Secara ekonomi ternyata nggak visible dan pemerintah harus terus-menerus memberikan subsidi pada saat itu berbasis hutang. Penjelasan Bung tadi sangat kemudian masuk akal menjelaskan kenapa hari ini katakanlah berbagai macam seolah-olah kemajuan itu didapat, ada pembangunan jalan tol, infrastruktur, jalan nambah dan sebagainya. Tapi kemudian kesejahteraan masyarakat itu indikator-indikatornya memang semakin menurun, Bung. Iya. Misalnya kemarin ada indikator rasio Gini semakin berkurang, semakin rendah. Ada juga ada namanya indeks oligarki, Bung. Penguasaan modal oleh sekian persen orang dibandingkan dengan keseluruhan masyarakat Indonesia. GDP memang naik, tapi ternyata pemerataannya itu tidak merata, sehingga kemudian meskipun secara rata-rata tingkat pendapatannya meningkat, tapi ternyata aktualnya yang meningkat itu hanya segelintir persen orang yang di atas loh. Nah, problemnya kemudian pertanyaan, hari ini kita sudah demokrasi loh ini, yang memungkinkan setiap 5 tahun sekali melakukan koreksi atas katakanlah ketidakakuratan atau ketidaktepatan penerapan yang tadi. Tapi ternyata kan demokrasi kemarin juga membuktikan bahwa prosesnya sendiri itu sepertinya juga sudah bisa dikondisikan itu. Nah, harapan apa kemudian kita menjelang 8 windu ini kemudian untuk melakukan koreksi atas berbagai macam analisa ketidakbenaran seperti yang disampaikan Bung tadi. Nah, ini menarik ya. Jadi memang setelah 79 tahun Indonesia merdeka, tadi kan kita mulai diskusi ini dengan mengatakan sebenarnya Indonesia itu pada awalnya pelopor di dalam mengembangkan kebebasan yang inklusif. Nilai-nilai sudah lengkap sekali di undang-undang. Ada kesetaraan politik, kesetaraan kesempatan, persamaan di depan hukum, dan lain-lain. Sekarang justru dengan demokrasi yang katanya demokrasi 3 terbesar di dunia, ya, tapi kenyataannya dengan euforia kebebasan pasca reformasi itu tidak membuat rakyat makin berdaya. Nah, jadi saya teringat ini ada satu buku terbaru dari Stiglitz, judulnya The Road to Freedom, Jalan Menuju Kebebasan. Dan dia mengutip dari Isaiah Berlin mengatakan seringkali dia bilang kebebasan satu serigala itu harus dibayar mahal dengan kematian banyak kambing. Dan dia mewanti-wanti satu demokrasi yang dikendalikan para pemodal besar yang menumpang rezim neoliberalisme yang menghendaki kebebasan tanpa terkendali, memacu pertumbuhan dan pro dunia usaha, tapi pada akhirnya harus dibayar mahal. Di satu sisi yang kaya makin kaya, dan demokrasi memfasilitasi tumbuhnya segelintir elit yang makin kaya, tapi kemudian harus dibayar mahal dengan semakin terjadinya marginalisasi ekonomi, politik dari begitu banyak orang gitu. Jadi
Kita ini sekarang misalnya pilkada langsung dan lain-lain, memang ngomongnya kan setiap warga negara berhak dipilih dan memilih gitu kan. Itunya kan setiap warga negara berhak memilih dan dipilih. Dan itu selalu menjadi argumen kan yang milih masyarakat juga. Nah, nah, tapi kan kita tahu tidak semua orang bisa mencalonkan. Kalau untuk menjadi anggota DPR tuh sekarang ongkosnya, waduh, bukan lagi 1-2 M, udah di atas 10 M gitu kan. Makin mahal, makin mahal, makin mahal. Jadi akhirnya demokrasi yang dirayakan rakyat lewat berbagai pilihan-pilihan langsung, ujungnya kan yang terpilih ada sekelompok kecil borjuasi. Dan borjuasi Indonesia juga borjuasi yang sifatnya predatori kan, yang membonceng kebijakan-kebijakan negara untuk menguntungkan pihak-pihaknya dengan mematikan begitu banyak akses rakyat banyak pada dunia usaha kan gitu. Sehingga kan lama-lama kita lihat, dan itu saya udah banyak melihat situasinya ya. Misalnya gini, di ujung Orde Baru jumlah izin tambang tuh masih sekitar 200-an. Di ujung pemerintahan SBY jumlahnya tuh sudah di atas 10 ribuan gitu. Dan sekarang mungkin sudah lebih dari itu. Pertama kita tahu persoalan izin tambang yang diberikan masif kepada dunia swasta itu menimbulkan satu pertanyaan besar. Apakah itu masih inline dengan semangat moral pasal 33 atau tidak gitu kan. Itu yang pertama. Tapi kalaupun itu kita diabaikan, kita lihat seringkali izin-izin tambang ini harus dibayar mahal dengan perusakan ekosistem dan juga bahkan melahirkan satu bentuk penjajahan baru gitu. Kalau penjajahan lama itu prinsipnya kan atas dasar namanya itu terra nullius. Terra nullius itu artinya seolah-olah wilayah itu tidak bertuan, bukan milik-milik siapapun. Diklaim Lalu gitu kita berhak mendudukinya. Misalnya kayak benua Australia tiba-tiba diduduki begitu saja oleh orang-orang Inggris karena dianggap itu tidak bertuan gitu. Itu namanya terra nullius gitu. Atau dulu orang-orang di sekitar Banda itu oleh POC kan dibantai gitu. Lalu didatangkan pekerja-pekerja dari luar. Seolah itu terra nullius, seolah itu ruang itu tak bertuan. Tapi sekarang ada jenis penjajahan baru namanya tempus nullius. Penjajahan waktu. Kalau penjajahan waktu seolah-olah masa depan itu masa yang tidak ada penduduknya gitu. Seolah-olah tidak ada orang yang hidup di masa depan. Semuanya dihabisi dengan aji mumpung. Dan dikuasai sekarang. Aji mumpung itu terus-menerus ya. Selama kita bisa ngambil sekarang, kenapa harus menyisakan sesuatu bagi masa depan? Jadi kan dan aji mumpung ini mendapatkan mendapatkan katalisnya dengan tidak adanya jaminan keberlanjutan yang Bung tadi katakan di dalam pembangunan nasional. Tiap rezim berganti bisa mencari cara untuk mengeruknya sendiri-sendiri. Ya. Jadi kalaupun ada keberlanjutan tuh keberlanjutan dalam perusakannya, bukan keberlanjutan dalam kebaikannya. Mumpung sekarang saya yang punya tanda tangan udah habisin sekarang gitu. Sehingga kemudian kita gotong royong di dalam menjara, di dalam merusak ekosistem dan lain-lain. Dan ini tentu bertentangan dengan slogan-slogan kita tentang global warming, tantangan transformasi digital, tantangan ekonomi pengetahuan. Itu kan memerlukan keberlanjutan, continuity. Gitu. SDGs, ESG. Kan global warming atau menuju green energy, itu kan nggak bisa hanya dibatasi pemerintahan 5 tahun, setelah itu tidak dilanjutkan kan. Harus ada satu long term planning yang berkelanjutan. Nah, kita dalam hal ini sejak tahun 2019 ya, dunia itu mengenal satu indeks namanya Intergenerational Solidarity Index. Indeks solidaritas antar generasi gitu. Jadi supaya kita ini tidak menjajah masa depan, dianggap nggak punya anak cucu lah. Kita harus ada jaminan keberlanjutan pembangunan itu yang lebih ramah lingkungan, ya, dengan green energy dan lain-lain. Posisi Indonesia itu tahun 2023 itu ada di posisi 72 dari 122 negara. Bayangkan Bung bandingkan dengan Vietnam yang ada di posisi 25 atau bahkan Malaysia yang ada di posisi 38. Artinya apa? Kita sekarang ini di alam pasca kolonial itu bukan saja melanjutkan penjajahan lama. Karena kan masih ada nih kasus-kasus misalnya Rempang, ya, orang seolah-olah pembangunan itu atau berbagai whatever lah, di mana seolah-olah rakyat itu tidak disertakan. Ketika negara sudah punya proyek, maka ya udah mereka harus pembangunan. Tapi ini ketika
perusahaan-perusahaan dapat konsesi, itu seolah-olah harus dikeruk, dihabiskan untuk kepentingan hari ini tanpa menyisakan sesuatu yang untuk anak cucu kita di masa depan. Saya memang tidak berharap satu forum ini bisa menjawab, memberi jalan keluar ya, karena kemudian memang itu tidak masuk akal. Tapi mudah-mudahan forum perkenalan lah ini, karena harapan saya, karena memang Ya, sudah cukup lama mau ya. undang Bung Yudi, terutama kemarin sebenarnya di momen bulan Pancasila, tapi mudah-mudahan ini forum perkenalan. Tapi saya mau menutup ini dengan sebuah, ya, ala-ala berita hari inilah. Kalau Bung memberi nilai, oh nggak nilai, salah lah, skor gitu ya. Iya. Kita nggak sedang ini kan nilainya Jokowi, tapi dalam konteks kemudian 79 tahun ini, kontribusi 10 tahunnya Jokowi ini, Bung memberi skornya negatif atau positif? Atau kalau mau skala itu diberi skor berapa, Bung? Aduh, kita sulit ya untuk menentukannya. Tapi ya ini mungkin kalau kita kasih nilai ya bahwa seluruh capaian-capaian pembangunan fisik itu tanpa mempertimbangkan aspek hukum, tanpa mempertimbangkan aspek sistem makna, itu akibatnya kita tuh seperti menegakkan benang basah. Kita tegakkan akan jatuh Iya, lagi, iya. kita tegakkan akan jatuh lagi. Jadi Kayak, seluruh achievement, kayak Sisyphus gitu ya. ya Tiap hari. seluruh pencapaiannya itu dilikuidasi oleh kelemahannya di dalam Iya, memperhatikan iya. aspek-aspek pembangunan kejiwaan itu gitu. Membangun di atas pasir gitu ya, membangun Iya, di atas. seperti istana pasir kelihatannya indah tapi sebenarnya mudah roboh diterjang angin. Karena sekali lagi akarnya itu harus karakter yang kuat. Karakter yang kuat harus dibangun atas dasar pembangunan jiwa yang kuat. Spesifik kalau gitu, itu berhasil nggak Bung menilai? Karena revolusi mental salah satu yang itu kemudian dengan tematik kita Secara yang umum saya katakan memang tidak berhasil ya. Karena kita lihat bagaimana bubrahnya berbagai institusi-institusi yang dulu diharapkan bisa menjadi penjaga moral reformasi, ambruk. KPK ambruk, KPU-nya juga ambruk. Seluruh institusi-institusi penjaga moral reformasi itu boleh dibilang sekarang berada di titik nadir dan rakyat sudah nggak percaya lagi. tingkat persepsi publik tentang korupsi juga naik dan lain-lain. Saya mau memberi satu data yang kemudian sayangnya mungkin mengkonfirmasi kesimpulannya Bung. 2 hari yang lalu ada berita di sidang korupsi terdakwa Gubernur Maluku Utara ini, itu salah satu aliran dana yang keluar itu adalah dana untuk memfasilitasi hak konsesi tambangnya anaknya presiden yang perempuan dan mantunya yang gubernur Sulawesi Sumatera Utara itu di wilayah Maluku Utara. Sebegitu apa istilahnya? Cetha itu apa ya? Sebegitu kasat mata, sebegitu telanjang hal-hal yang nir moral, nir etika tadi kemudian dipertontonkan oleh pucuk tertinggi. Apa harapannya itu kemudian tidak ditiru secara massal oleh seluruh masyarakat dan akan merobohkan sistem nilai itu sendiri kan kalau sudah seperti itu. Iya, saya mungkin tidak memasuki aspek itu secara spesifik, tapi mungkin semacam guidance-nya lah. Itu kan menurut misi kedua pembukaan Undang-Undang 45 ya, misi pemerintahan negara menurut pembukaan Undang-Undang 45 itu kan Mensejahterakan mencerdaskan masyarakat umum. kehidupan bangsa, mencerdaskan kehidupan Yang bangsa, ketiga ya menjelaskan itu. memajukan, oh ya ketiga, Melindungi, melindungi, memajukan. mensejahterakan dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, ini kan misi pemerintah negara, mencerdaskan kehidupan bangsa. Maknanya apa? Di dalam negara Indonesia itu, pemerintahan negara itu bukan hanya menampung dan memperjuangkan aspirasi rakyat, gitu. Tapi juga harus menjadi tutor, menjadi pendidik rakyat yang tugasnya untuk mencerdaskan, harus mencerdaskan. Dan sebelum mencerdaskan rakyat itu masalahnya, setiap pemimpin harus mencerdaskan dirinya sendiri. Sebelum mendidik rakyat harus bisa mendidik dirinya sendiri. Karena itu yang disebut dengan leading by example. Rakyat itu akan Dipimpin dengan ikut contoh ya. contoh. Nah ini diingatkan eh, oleh oleh Konfusius ya. Dia bilang bahwa apa
bahwa apakah kamu seorang pemimpin itu akan terus memelihara kuda-kuda yang indah-indah, ya, gudang-gudang, gedung-gedung yang mewah, sementara rakyatmu kelaparan. Adakah sama, dia bilang? Apakah tidak sama membunuh orang dengan belati atau membunuhnya dengan salah tata kelola? Dia bilang kalau membunuh dengan belati itu cuma satu orang yang bisa terbunuh. Ya, ya, ya. Tapi kalau kamu membunuh karena salah tata kelola, itu bisa membunuh begitu banyak harapan hidup manusia. Nah, oleh karena itu diingatkan juga ya oleh para pemimpin kemerdekaan, mungkin awal Presiden Amerika mengatakan tugas terberat seorang presiden itu bukan melakukan apa yang benar, tapi harus yang terberat itu mengetahui apa yang benar. Gitu. Itu lebih sulit. Karena kan jadi artinya tidak bisa asal kerja aja gitu. Tapi harus tahu dulu apa yang benar baru dikerjakan. Kerjakan. Kalau udah tahu apa yang benar, mengerjakannya itu lebih mudah gitu. Jadi dia bilang tugas terberat seorang presiden itu bukan mengerjakan apa yang benar, tapi mengetahui apa yang benar. Dan untuk mengetahui apa yang benar itu harus sungguh-sungguh memahami semangat moral konstitusi, cita negara Pancasila gitu. Itu maka menjadi pejabat negara itu, nah ini juga mungkin pesan moral bagi siapapun yang punya mimpi menjadi pemimpin republik ini. Itu jangan cuma punya bekal finansial, bahkan bukan hanya bekal pendidikan gitu. Tapi harus sungguh-sungguh memiliki wawasan kenegaraan yang cukup, mengerti semangat moral konstitusi, mengerti cita negara Pancasila. Karena hanya dengan itu kebijakan-kebijakan, langkah-langkah kita itu on the right track atau tidak. Jangan sampai kita merasa sudah berbuat banyak, tapi sebenarnya justru yang terjadi itu bukan memperbaiki kehidupan, malah mungkin semakin menyimpangkan kehidupan bangsa itu dari rel yang benar. Dan mudah-mudahan kemudian aspiran yang ingin jadi ini mengingat lagi contoh-contoh teladan-teladan yang para pendiri bangsa tadi kan, kesederhanaannya, kemampuan. Nah, makanya dalam rangka proklamasi ini kan Bung Karno selalu mengatakan semangat proklamasi setiap kali kita kembali ke 17 Agustus dia bilang kenang lagi, hikmati lagi, insyafi lagi semangat proklamasi. Apa semangat proklamasi itu dia bilang? Semangat proklamasi itu semangat rela berjuang. Berjuang mati-matian demi sesuatu yang lebih besar dari diri sendiri. Selamat proklamasi itu semangat bersatu. Bersatu lebih mengutamakan kepentingan bersama, kepentingan diri sendiri dan keluarga sendiri. Semangat proklamasi itu dia bilang semangat apa? Semangat membangun. Kita menyempurnakan apa-apa yang kurang baik di masa lalu dengan sesuatu yang lebih baik. Dan dengan itu berarti jangan sampai yang terjadi justru apa yang sudah baik di masa lalu malah kita bangun dengan cara merusak. Tapi kita harus selalu mempertahankan warisan masa lalu yang baik dengan senantiasa mengembangkan atau belajar dari praktek-praktek terbaru yang lebih baik. Itulah dia bilang semangat proklamasi. Keberlanjutan dalam arti yang sesungguhnya. Gitu. Iya. Iya. Bung Yuri, terima kasih banyak atas waktunya. Sama-sama. Terima kasih banyak atas wejangannya. Dan mudah-mudahan ya kami tidak berpretensi bahwa ruang dialektika ini dilihat oleh seluruh rakyat Indonesia, tapi sebanyak mungkin orang bisa mendengarkan ini sehingga kemudian bisa menjadi semacam tambahan panduan bahwa kemudian ya mudah-mudahan nggak segelap itulah apa istilahnya suasana kebangsaan dan kenegaraan kita karena kita punya banyak modal, punya banyak bekal dan semangat untuk memperingati proklamasi tadi dengan indah, dengan elok sudah Bung sampaikan, menghayati lagi apa yang diperjuangkan lebih dari apa yang capaian diri sendiri. Makasih banyak atas waktunya. Sampai ketemu lagi di ruang dialektika berikutnya. Ya, merdeka Bung, merdeka. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Merdeka. Ya. Pemirsa, saya Winar Kongantiwani undur diri. Kita ketemu di ruang dialektika berikutnya. Salam Pancasila.